Sejarah Jalan Malioboro sama panjangnya dengan sejarah kota ini. Kota Yogyakarta yang merupakan pusat pemerintahan dari Kesultanan Yogyakarta yang didirikan oleh Mangkubumi pada tahun 1756. Kesultanan ini lahir dari Perjanjian Giyanti yang ditandatangani tahun 1755 sebagai hasil pemecahan kekuasaan Keraton Mataram pimpinan Pakubuwono III. Sebagai seorang raja baru, Mangkubumi yang bergelar Hamengkubuwono ke-1 mendapat jatah kekuasaan di barat Sungai Opak. Ia kemudian memilih sebuah hutan antara Kali Code dengan Kali Winongo dan mendirikan keraton yang ditata mengikuti pola catur tunggal sebagai bentuk legitimasi kekuasaannya. Pola tersebut mencakup keraton sebagai tempat berdiamnya penguasa dan masjid sebagai pusat keagamaan yang dibangun mengelilingi sebuah tanah terbuka yang disebut alun-alun. Tak berhenti sampai di situ, kejeniusan Sultan Hamengkubuwono pertama dalam menata kota juga terlihat dari keberadaan sumbu imajiner yang membujur lurus dari Panggung Krapyak di selatan, keraton di tengah, hingga Tugu Pal yang ada di utara. Sumbu imajiner tadi sejajar persis dengan sebuah jalan yang di kemudian hari dikenal sebagai Jalan Malioboro. Di seberang Pasar Beringharjo, bangunan GPIB Margomulyo tertutup oleh kios-kios pedagang kaki lima. Gereja itu merupakan bangunan gereja tertua di Yogyakarta. Dengan semakin banyaknya orang Belanda yang tinggal di Yogyakarta, maka berbagai sarana turut dibangun untuk memenuhi kebutuhan orang Belanda seperti tempat ibadah. Kebutuhan tempat ibadah orang Belanda di Yogyakarta dipenuhi dengan gereja-gereja yang tersebar di beberapa tempat. Gereja pertama yang dibangun di Yogyakarta adalah gereja yang kini menjadi GPIB Margomulyo yang ada di depan kita ini. Gereja ini dibangun pada masa Residen Bres van Kempen, sementara bangunan gereja ini dirancang oleh arsitek dari Burgerlijk Openbaar Werken atau Dinas Pekerjaan Umum. Akhirnya gereja ini diresmikan tanggal 11 Oktober tahun 1857 oleh Pendeta DS CGS Bekeman. Dari Pasar Beringharjo, geliat perekonomian Yogyakarta kemudian mengalir di sepanjang Jalan Malioboro. Di sepanjang jalan itu, saya masih menjumpai bangunan toko-toko milik orang Tionghoa maupun Belanda yang dulu berjejalan di sepanjang jalan, menjual beraneka barang dan jasa dari sembako, sandang, obat-obatan, buku, hingga tukang cukur. Sebab itulah di jalan ini dapat dijumpai toko bergaya Eropa yang bersanding dengan ruko bergaya Tionghoa. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, banyak bangunan tersebut yang bersalin rupa. Beberapa bangunan toko bergaya barat yang masih utuh antara lain Apotek Juliana, Apotek Radcamp, bekas kafir atau tukang cukur di ujung Jalan Malioboro, itu ada di bagian utara. Dan juga toko buku dan penerbit Kolf Baning yang saat ini ditempati oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY. Kepingan kolonial berikutnya yang saya jumpai adalah gedung DPRD DIY yang menempati bekas tempat pertemuan sebuah persaudaraan yang erat dengan lambang jangka dan penggaris siku, Freemason. Tanggal 4 Juli 1870 adalah tanggal pendirian cabang Freemason di Yogyakarta, Loji Mataram. Dengan mengambil nama sebuah kerajaan besar yang pernah ada di Jawa, persaudaraan Freemason berusaha menunjukkan rasa hormatnya pada masa lampau Jawa. Dari loji ini pula, orang-orang pribumi mulai bergabung dengan Freemason seperti Pangeran Arjo Suryodilogo yang bergabung pada tahun 1871. Sehingga pupuslah kesan Freemason sebagai persaudaraan khusus orang kulit putih. Dr. T.H. Stevens dalam bukunya yang berjudul Tirekat Mason Bebas di Hindia Belanda dan Indonesia
tahun 1764 sampai 1961 menyebutkan loji ini diharapkan akan menjadi loji induk kegiatan masonik di Indonesia selepas kemerdekaan. Namun harapan itu pupus ketika Belanda pergi dan Freemason dilarang oleh pemerintah. Setelah tak dipakai sebagai loji, gedung ini dipakai sebagai kantor BKNIP atau Badan Komite Nasional Indonesia Pusat. Di gedung yang sama, Wakil Presiden Muhammad Hatta itu merumuskan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif pada tahun 1948. Jadi di gedung ini, di depan sana itu merupakan kantor DPRD DIY. Di gedung ini pula Dr. Andes Muhammad Hatta untuk merumuskan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif pada tahun 1948. Di depan sana merupakan stasiun Tugu. Berikut menjadi kepingan kolonial terakhir saya dalam penelusuran di kawasan Malioboro. Sejarah kehadiran kereta di Yogyakarta itu bermula dari hasrat Belanda untuk membangun jalur kereta yang menghubungkan Yogyakarta dan kota Bandar Semarang. Hasrat itu akhirnya diwujudkan oleh Netherlands Indies Spoorweg Maskapai pada tahun 1872 dengan dibukanya stasiun Lempuyangan. Gairah pembangunan kereta tak hanya berhenti pada stasiun Lempuyangan saja. Pada tahun 1887, perusahaan kereta plat merah kolonial State Spoorweg mendirikan stasiun Tugu yang menghubungkan Yogyakarta dengan Cilacap dan Batavia. Letaknya yang berada di dekat Malioboro itu diharapkan dapat menjaring penumpang sebanyak-banyaknya. Kala stasiun Tugu itu dibuka, untuk pertama kalinya dengan gaya bangunan neoklasik, koran Batavia's Handelsblad menyanjungnya sebagai stasiun paling jelita di Hindia Belanda. Namun bangunan bergaya neoklasik itu mulai dianggap ketinggalan zaman ketika memasuki paruh 1920-an. State Spoorweg lantas merombak stasiun Tugu dengan gaya Art Deco yang sedang digandrungi oleh banyak orang. Perombakan stasiun Tugu itu berada di bawah pengawasan F. Cousin atau Kepala Baukunding Birau dari SS. Dibanding stasiun Lempuyangan, stasiun Tugu ini derajatnya lebih tinggi. Di stasiun inilah tamu-tamu penting menginjakkan kakinya di Yogyakarta, mulai dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Sultan Surakarta, hingga Presiden RI pertama Soekarno, semuanya pernah singgah di stasiun Tugu. Stasiun Tugu juga termasuk stasiun yang sibuk dan ramai karena ia melayani 4 jalur sekaligus, yaitu jalur Yogyakarta-Magelang, Yogyakarta-Batavia, Yogyakarta-Brosot, dan Yogyakarta-Surakarta. Walau telah melintasi perjalanan waktu yang lama dan jalur Yogyakarta-Magelang dan Jogja-Brosot itu telah lama mati, stasiun Tugu masih senantiasa ramai sampai saat ini.